Selamat siang kepada seluruh sahabat Elcure. Kembali lagi bersama kami di studio Elcure pada siang hari ini. Hari ini adalah hari apa ya? Hari yang istimewa. Hari yang istimewa ya. Kebetulan kita pada siang hari ini juga kita kedatangan tamu spesial yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang dokter, pakar kedokteran ya. Sebenarnya sudah lama dari tahun 1988. Beliau itu mengenyam di bidang pendidikan kedokteran. Nah, saat ini beliau bekerja di salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia, yaitu PT Sanbe Pharma. Dan sangat luar biasa sekali kami langsung dari studio Elcure ini menghadirkan sosok beliau ini langsung untuk berdiskusi mengenai pentingnya kesehatan yang mungkin sekarang ini sedang booming atau sedang in, yang terjadi permasalahan kesehatan di masyarakat Indonesia. Nah, kita akan ngobrol langsung saat ini narasumber kami, yaitu ada Dr. Raden Setio Budi Prayitno. Yes. Halo, selamat siang Dok. Selamat siang. Dok, gimana, sehat ya Dok ya? Harus selalu sehat. Harus selalu sehat ya. Dokter ini memang panutan kami karena memang selalu hidupnya itu antara sehat walaupun banyak sekali aktivitas yang setiap hari ya, ada terus ya. Selalu padat ada ya. Keliling-keliling Indonesia, betul ya Dok ya? Dokter, terima kasih ya kedatangannya untuk siang hari ini. Kita berada di studio Elcure. Nah, kita mau membahas hari ini mengenai tema yang menarik nih Dok. Kira-kira dokter yang tahu nggak? Sepertinya tahu gagal nih. ginjal anak-anak itu ya. Nah, betul sekali. Ini sekarang lagi marak ya. Yang sekarang itu beredar informasinya bahkan di seluruh media, bukan hanya media Indonesia, tetapi bahkan sampai ke media internasional, Dok. Betul. Itu tentang gagal ginjal akut pada anak-anak. Betul. Nah, teman-teman sahabat Elcure sekalian, nah, kita sudah mengetahui mungkin dari berbagai media yang ada di Indonesia ataupun dari media elektronik begitu ya, bahwa saat ini dari tahun 2022 ini sudah diangkat permasalahan mengenai gagal ginjal akut yang terjadi pada anak-anak. Ini luar biasa ya Dok ya. Nah, kita akan mulai ya diskusi ya, supaya dari sahabat Elcure juga dapat memahami sebenarnya bagaimana masalah kesehatan mengenai gagal ginjal akut pada anak-anak itu bisa mencuat di tahun 2022 ini Dok. Sedangkan yang saya ketahui mungkin sebelumnya kalau gagal ginjal akut pada anak itu sebenarnya sudah terjadi itu sudah lama seperti itu. Betul. Tetapi kenapa bisa diangkat pada tahun 2022 ini? Dan kebetulan kalau misalnya saya membaca atau searching begitu ya di media elektronik, itu dimulainya itu dari tahun Agustus 2022. 100 kurang lebih 131 anak itu sudah terkena gagal ginjal akut ya, betul. Begitu. Dan itu terus berjalan berangsur dan itu menjadi sangat-sangat polemik di masyarakat Indonesia. Mengapa polemik? Karena memang terjadinya pada anak-anak, betul ya Dok ya. Rentang antara 0 sampai 18 tahun. Begitu ya. Nah, mungkin Dokter Setio bisa membantu menginformasikan kepada sahabat Elcure yang saat ini mendengar podcast kita pada siang hari ini. Kenapa sih Dok, si gagal ginjal akut pada anak-anak itu bisa mencuat di tahun 2022 ini? Sebenarnya bagaimana itu Dok? Boleh dibantu mungkin dijelaskan langsung oleh Dokter Setio? Sebetulnya penjelasannya sudah banyak. Jadi penjelasan di media itu sudah banyak. Mulai tercium itu karena adanya satu kejadian di Afrika. Di Afrika ya Dok. Dan kemudian yang dipersalahkan adalah produk dari India. Iya. Buat kita seharusnya adalah tidak menjadi bahan pembicaraan saat ini. Iya. Bahwa satu kondisi seorang anak yang tadi kan dikatakan sebagai kondisi akut. Iya. Kondisi akut itu adalah kondisi yang tiba-tiba, mendadak. Nah itu. Nah sekarang kalau kita balik ke namanya saja ginjal, sekarang ginjalnya gagal. Iya. Ginjal memproduksi urin. Iya. Berarti kalau gagal memproduksi urin, jadi tidak bisa pipis. Tidak bisa pipis. Jadi yang terjadi itu kan berarti anak ini tiba-tiba volume urinnya berkurang. Padahal minumnya sama. Padahal sama ya. Makan atau minumnya tidak ada masalah. Tapi secara tiba-tiba volume urin yang keluar, pipisnya itu kok kurang. Yang lebih fatal lagi, yang lebih seru lagi, jadi diangkat betul-betul, ini adalah kejadian yang luar biasa.
Karena tidak pipis sama sekali. Tidak pipis ya? Sama sekali tidak ada pipis, sama sekali tidak ada urin. Jadi yang terjadi justru tubuh si anak itu gemuk tiba-tiba. Gemuknya tuh gemuk air. Oh, gemuk air. Sampai bengkak ya. seluruhnya tuh bengkak. Oh, ada pembengkakan juga di Betul. tubuhnya Jadi si bukan anak. yang dibicarakannya itu bukan mual, muntahnya. Kalau itu mungkin akan samar ya, akan samar dengan ya. kondisi-kondisi yang lain. Dan anak kecil jarang saya mual gitu. Enggak, belum tentu bisa bicara juga mualnya. Betul. Tapi kalau kita perhatikan di pipisnya, di urinnya memang nggak ada gagal ginjal akut. Itu menunjukkan bahwa ada tiba-tiba volume urin, volume buang air kecil yang sangat berkurang, bahkan tidak ada sama sekali. Bahkan tidak ada sama Itu sekali. yang buat satu kepanikan. Tapi dulu tidak panik. Nah, itu dok. Ini jadi, itu dok. Jadi Kenapa dulu ya? itu tidak sederhana. Dulu tidak ada kepanikan ke sana. Betul. Artinya adalah kalau memang tiba-tiba atau ada kejadian sesuatu, si anak itu katakanlah demam misalkan. Demam. Terus diminum obat, mungkin dalam 2-3 hari sudah reda. Oke, 2-3 hari sudah reda. Demamnya ya? juga sudah reda, anaknya udah bermain lagi. Iya, oke. Udah jauh lebih lincah lagi, biasalah, nggak ada sesuatu yang istimewa. Iya. Tapi yang sekarang ini yang terjadi adalah panasnya, demamnya itu 2-3 hari nggak berkurang. Oh, jadi dalam 2-3 hari itu sehingga tetap panas. obatnya akan berjalan. Oke. Dengan obatnya berjalan, panasnya belum terkontrol, yang terjadi menambah. Anak tidak mau makan, anak tidak, kalau misalkan ASI juga tidak minta ASI-nya. Oke, ya. Jadi ada perubahan di sana. Ada perubahan. Ada ya. perubahan yang berbeda. Dengan demikian obat akan berlangsung lagi. Iya. Karena obat berlangsung, maka lebih fatal. Oke. Jadi dulu ceritanya mungkin tidak fatal, karena 2-3 hari selesai. Oke, betul. 2-3 hari sudah selesai ya. Tidak diangkat sama sekali. Tidak diangkat. Tidak diangkat, tidak dijadikan pembicaraan, tidak didata. Tidak didata. Jadi konteksnya sekarang adalah kenapa sampai mencuat, karena didata. Karena didata. Dan mungkin karena permasalahan yang dari Afrika itu muncul begitu ya, Betul. dok ya, menjadi salah satu utama Betul. penyebab dari masyarakat Indonesia sekarang itu lebih mengangkat masalah gangguan ginjal pada anak ya, yang sekarang ini di tahun 2022 itu memang terjadi begitu ya dok ya. Nah, kelanjutannya adalah para ahli mencari sekarang. Iya. Kenapa sampai terjadi itu? Apa penyebabnya? Urutan-urutannya persis seperti yang kejadian COVID-19. Iya. Jadi di COVID-19 kan satu kelompok, satu keluarga besar dengan virus flu, influenza lah, Influenza, betul dok. atau corona lah. Iya. Keluarga besarnya adalah corona. Iya. Dulu nggak ada yang ribut corona. Iya. Orang kena flu ya biasa aja, flu minum obat selesai. Betul. Iya. Tapi ketika terjadi pendataan, terjadi apa istilahnya, heboh dengan SARS, heboh dengan di Middle East, di Arab, daerah jaziran Arab itu berbicara mengenai MERS. Betul. Middle East Respiratory Syndrome juga sama. Nah dari situ mulai didata, Iya. maka masuk ke periode COVID. Oke. Meledak jadinya. Meledak lah, betul. Luar biasa, itu cerita panjang. Nah, sehingga dikorelasikan apakah ini kehadiran COVID, kehadiran virus-virus dengan strain yang baru, atau dengan adanya varian-varian baru, sehingga bukan yang terancam bukan cuma orang dewasa. Iya. Ingat ya, ketika COVID, anak kecil kita seolah-olah tidak terancam loh. Iya. Anak kecil jauh lebih sedikit yang terkena dibandingkan dengan orang dewasa. Iya. Setuju ya pada saat itu. Betul. Jadi seolah-olah ancaman itu bukan pada bukan pada anak-anak. Betul. COVID-19, tapi pada orang dewasa. Iya. Pada orang yang lebih serius lagi adalah dengan komorbid, Komorbid dengan ya. penyakit diabetesnya, dengan penyakit hipertensi, Iya. itu yang seolah-olah merasa terancam sekali. Iya. Nah, tiba-tiba sekarang ada angka nih. Tadinya 60 orang, jadi 100 orang. Karena ada angka 100 pendataan ya, itu. 150 Betul. orang. Sampai terakhir mungkin sekarang udah tercatat 320 lebih. 320 lebih ya dok ya. Nah, sehingga ditelusuri ini ada apa? Iya. Karena kondisinya adalah anak dengan demam, Iya.
maka dicarilah obat-obat penurun demam. Betul betul. Nah, mulai dan umumnya yang paling apa ya istilahnya, yang paling menguasai pasar lah. Iya. Yang menguasai pasar itu kan berarti merek paracetamol, generiknya itu paracetamol. Generiknya paracetamol. Jadi seluruh produk yang mengandung paracetamol itu diteliti. Diteliti. Oke, Dok. Penelitian pasti tidak mungkin salah dari awal. Iya. Artinya begini, dari dulu paracetamol sudah dipakai, jadi Sudah tidak ada dipakai. salahnya dengan paracetamol. Betul. Jadi dicarikan lagi nih ada apa nih Yes. di satu produk yang pasti digunakan pada anak-anak karena demam. Iya. Akhirnya terbentuklah menjuruslah ke sirup. Oke, Menjurusnya ke sirup. Kenapa sirup? Karena anak-anak. Oke, iya. Jadi iya. dicarilah paracetamol berbentuk sirup. Oke. Jadi ada sirup, ada drop, ada emulsi, itu beda-beda. Beda-beda ya, Dok. Tapi intinya adalah ini memang diperuntukkan pada anak-anak. Oke. Nah, inilah yang dicari. Nah, kalau untuk membentuk sirup, membentuk emulsi, membentuk drop, ini tidak mungkin hanya paracetamol. Betul ya, betul. Pasti ada zat yang lain. Ada zat yang lain. Supaya dia bisa larut si paracetamolnya, Iya. makanya disebut sebagai pelarut. Iya. Atau penambah manis. Oke. Jadi ceritanya bukan di paracetamolnya, tapi karena ini anak kecil. Iya. Dan anak kecil suka dengan manis. Iya. Oh. Maka oke. manisnya yang dicari dicari, sekarang. betul. Dari mana manisnya? Iya. Mulailah ketemu etilen glikol, Betul. dietilen glikol. Terus perjalanannya ketika masuk dalam tubuh anak kecil atau tubuh manusia itu berubah menjadi apa? Iya. Dan ternyata berubah menjadi oksalat. Oksalat itu kalau bereaksi lagi akan menghasilkan satu benda mengkristal, tajamnya luar biasa. Oh, jadi di dalam Sampai tubuh itu mengkristal ya? Mengkristal. Oke. Salah satu bahan baku untuk terjadinya batu ginjal Iya. adalah karena terjadinya kristalisasi, pembentukan batu dalam bentuk batu, kristal dalam bentuk dan kristal. tajam. Oke. Jadi sebelum Iya, terbentuk iya. batu saja sudah tajam. Sebelum terbentuk batu Sebelum saja terbentuk sudah tajam. Jadi sudah merusak ginjal. Pantasan ya, Dok. Nah, sekarang ginjalnya pada anak-anak terbayang. Luar biasa itu. Antara 0 lagi ya, 0 bulan sampai Jadi 18 tahun. siapapun yang mengkonsumsi itu dan ternyata terdeteksi adanya etilen glikol atau dietilen glikol yang dipakai, ternyata adalah untuk menciptakan rasa manis. Ternyata adalah bukan paracetamolnya. Bukan dari paracetamolnya. Bukan paracetamolnya yang Iya, dipermasalahkan. Nah, ini juga harus kita sikapi. Iya. Kalau buat saya justru bukan bicara mengenai paracetamolnya, bukan bicara mengenai pelarut dan pemanisnya. Iya. Justru yang saya ingin bicarakan bagaimana caranya supaya anak-anak kecil ini tidak ada demam, tidak sakit. Nah, itu yang perlu. Itu, Dok. Betul. Harusnya. Jadi satu kampanye sekarang udah dilepas lagi. Sekarang sudah mulai obat sirup sudah diperbolehkan lagi. Oh, sudah diperbolehkan ya? Sudah mulai jalan lagi karena apa? Oke. Sanbe Pharma kan diminta sama Badan POM. Iya. Obat sirup yang diciptakan atau yang diproduksi Sanbe Pharma apa saja? Oke. Ini mohon maaf jadi cerita Sanbe ya. Iya, tidak apa-apa. Dok. Karena Sanbe banyak sekali produk untuk sirupnya. Iya. Bukan bicara paracetamol. Betul. Seluruh produk bentuknya sirup itu harus dievaluasi dan harus di statement, harus ada pernyataan. Oke, harus ada pernyataan. Karena ada dua divisi di Sanbe, ada Sanbe Pharma dan ada Capri Farmindo. Maka kita buat. Jadi Iya. pabrik QC-nya terutama quality control-nya itu membuat pernyataan. Disampaikan ke Badan POM, disampaikan ke seluruh outlet. Jadi apotek, rumah sakit semua menerima itu. Menerima. Bahwa produksi sirup yang dikeluarkan oleh Sanbe Pharma tidak mengandung. Tidak mengandung ya. Nah, setelah itu keluar otomatis Badan POM maupun pasar katakanlah pasar. apotek, warung dan lain sebagainya udah leluasa lagi. Oke. Nah, artinya apa sekarang? Jadi orang ngerasa si ibu-ibu atau orang tua lah. Iya. Udah aman lagi, nggak apa-apa lah anak saya panas obat udah ada lagi di warung. Itu ya. Nah, ini yang saya tidak mau. Itu yang sebenarnya jangan ya begitu. Sebetulnya ya, Dok, tidak bisa, seharusnya bukan itu yang harus dibicarakan. Betul. Jadi orang akan merasa nggak apa-apa sekarang obat udah boleh kok, anak kecil udah boleh kok minum obat lagi. Iya, betul. Jadi seolah-olah tidak ada pelajaran pada kita. Harusnya adalah kalau angka 300 sekian yang sakit itu, Iya.
itu adalah suatu angka yang sudah harusnya sangat memprihatinkan. Sudah warning Banyak harusnya, anak Dok. kecil yang sakit. Betul. Nah, jangan dicari obat untuk menurunkan rasa sakitnya atau menurunkan panasnya. Iya, iya. Harusnya Betul, dicari betul. adalah bagaimana menurunkan angka 300 sekian itu supaya Betul, tidak terjadi supaya nanti. Tidak terjadi, betul. Nah, dokter, apakah dari yang tadi dokter sampaikan itu kan kita dilihat dari pernyataan dokter itu kan bukan dari paracetamolnya ya, ternyata ada kandungan zat lain mungkin yang Betul. diteliti begitu ya. Mungkin kandungannya itu antara lain dari cemaran etilen glikol sama dietilen glikol. Betul. Nah, apakah etilen glikol dengan dietilen glikol itu sebenarnya memang diperbolehkan oleh pihak farmasi Balik itu? lagi, semua zat tambahan di obat Iya. itu ada aturan. Jadi Sudah gini, ada aturan. Gini, ada yang dikatakan sebagai buku besar. Buku besar ini disebut sebagai farmakope. Farmakope, iya. Aturan. Betul, aturan. Jadi British punya farmakope, Iya. Inggris. Nanti US, Amerika punya farmakope. Semuanya ada acuannya. Betul, ada acuannya. Nah, termasuk di dalamnya adalah etilen glikol, dietilen glikol, Dietilen apapun glikol, zat pengawet dan lain sebagainya. Itu sudah dikategorikan boleh dipakai untuk obat. Oke. Yang namanya sebagai pharma-grade. Pharma-grade. Itu boleh masuk. Boleh. Bukan industri grade, bukan untuk cat, untuk pewarna baju Pewarna dan lain baju sebagainya. industri, bukan Itu ya? beda, bukan untuk Beda, bukan, industri. betul. Jadi ada beberapa kriteria di sana Iya. yang diperbolehkan untuk farmasi. Jadi boleh digunakan untuk makanan maupun obat-obatan. Iya. Tapi ada takarannya juga. Nah, ini kadang-kadang lupa. Nah, ada ini aturan nih, aturannya. angkanya ada. Ini yang diperbolehkan. Katakanlah 1 sampai 5 boleh. Oke. Tapi kalau 6 7 8 nggak boleh. Nggak boleh. Ini juga dilanggar. Oke. Artinya oke. apa? Kenapa dilanggar? Karena mohon maaf ya, tadi saya Iya. udah cerita di awal, anak kecil tuh suka dengan manis. Suka sekali, Maka Dok. di produsen akan menciptakan siapa yang paling manis. Iya, iya. Siapa yang manis, siapa yang ingin memenangkan Itu yang pasar kan? laku di pasar. Nah, tambahlah zat itu. Oke. Ditambah sehingga melampaui, tadinya harus 1 sampai 5 diperbolehkan, melampaui. Karena melampaui itu. Nah, yang terjadi di Afrika dan seterusnya itu terdeteksi seperti itu. Bahwa zat yang sebetulnya adalah pharma-grade, Iya. zat sebetulnya boleh ditambahkan ke obat, merupakan bagian dari obat sirup, katakanlah, itu dilampaui. Dilampaui, betul. Nah, kalau dilampaui otomatis konsekuensi akan terjadi. Iya, betul. Atau Setuju. Dok. kalau saya menyatakan konsekuensi akan jauh lebih serius. Iya, betul. Ini yang harus ditelusuri lagi. Betul, Jadi betul. siapa produsennya mulai sekarang kan? Iya, Di Indonesia juga pasti nanti mulai 1-2 perusahaan pasti dicoret. betul. Pasti dapat hukuman, bahkan di Medan kemungkinan mungkin dimasuk dalam kategori sudah pidana. Oh, oke. Sampai Jadi seperti itu sampai ya. ke sana karena Sampai memang ke sana. melanggar, karena memang sih ketentuannya sudah ada. Oke, ketentuannya sudah ada. Ketentuannya Dok. sudah Paham. ada, Iya. bisa diproses sebagai pelanggaran pidana. Pidana. Bukan cuman perdata, bukan karena kerugian uangnya saja, tapi itu Oke, sudah sudah melampaui ya. melampaui, betul-betul melewati. Nah, Betul. ini juga mengisyaratkan balik lagi, ketika kita melihat adanya kompetisi, adanya persaingan, Iya. industri dan lain Iya. sebagainya, konsekuensinya jelas. Di Konsekuensinya sana jelas. pasti akan berhubungan atau akan bersinggungan dengan berbagai resiko, berbagai yang akan merugikan lah. Iya, betul. Akan mudah sekali merugikan. Nah, kalau sekarang merugikannya buat anak kita, cucu kita, kan lain cerita. Lain cerita ya. Nah, saya betul. ingin menggarisbawahi lagi, balik lagi. Jangan bicara di etilen glikol, nanti yang lainnya juga sama. Ini baru sekarang yang baru dibicarakan cuma paracetamol. Iya. Karena produk lain juga ada zat tambahannya lagi. Betul. Belum nanti coatingnya. Jadi kalau Apa mohon itu maaf ya, coatingnya? tablet itu kan hanya sekedar tepung. Iya. Kalau dicetak tepungnya itu katakanlah nggak manis, nggak berbentuk, nggak cantik. Yes. Itu perlu di-coating, perlu dilapisi. Iya. Dipercantik Iya. lagi dia dengan mengkilat, dengan warna, Betul, dengan betul, manis. betul. Iya, betul. Jadi bukan cuma bicara sirup. bukan bicara dengan sirup aja Karena ya. kebetulan sekarang kasusnya anak-anak dan anak-anak harus dengan sirup, Betul. maka beda. Berbeda. Nanti ceritanya sama nih sekarang. Ada lagi obat yang bukan sirup, katakanlah serbuk, powder, Powder. tepung katakanlah. Tapi di sana sudah mengandung zat tambahan juga. Jadi ketika dicairkan, katakanlah Antibiotik. amoksisilin misalkan. Iya. Nggak mungkin amoksisilinnya saja.
Pasti ada campuran yang Ada lain campuran lagi, lain begitu. karena kalau amoxicillin pahitnya minta ampun, nggak enaknya minta ampun. betul betul. Dicampurkan Betul. tapi kemudian ditambah air. Iya iya. Nah, nanti mulai terasa. Oh, enaknya jadi kayak stroberi, balik lagi konsekuensi Balik lagi. terjadi. Betul betul. Jadi sebenarnya pemakaian daripada bahan-bahan yang mengandung kimia itu sudah pasti ya dok ya. Walaupun itu Jangankan bukan cair, tambahannya. itu akan ada konsekuensi yang Konsekuensinya. seperti dokter sampaikan. Betul. Betul ya dok. Jangankan tambahan, Jangan- zat aktifnya sendiri ketika kita bicara paracetamolnya, karena menyebutkan paracetamol, kemudian amoxicillin, antibiotik, itu pun sudah ada konsekuensi. Betul betul. Jadi pasti ada sesuatu yang harus kita terima dalam bentuk efek samping. Itu harusnya disadarkan. Betul betul. Ketika kita konsumsi obat, pasti akan disertai dengan efek samping. Betul betul. Jadi pasti akan ada efek samping yang terjadi ya. Pasti itu. Suka dan tidak suka, Suka ya, dan tidak suka. akan kita berhadapan Betul. bersinggungan Walaupun dengan penelitiannya efek samping. Betul. penelitian udah banyak, udah panjang dan menyatakan secara total adalah aman, tetap ada efek samping. Tetap begitu ya dok ya, betul-betul. Nah, bagi sahabat LQ yang mungkin mendengar podcast kita yang disampaikan oleh dokter Setio pada siang hari ini, dokter menginformasikan bahwa sebenarnya terjadi begitu banyak perubahan ya pada saat kita mengkonsumsikan obat-obatan yang berbahan kimia begitu ya dok Betul. ya. Baik itu yang sekarang sedang in itu obat-obatan cair, sebetulnya di luar daripada obat-obatan cair juga konsekuensinya juga sama sebetulnya ya. Tanpa kita sadari sama kita berbenturan atau berhadapan dengan yang namanya efek samping. Atau yang begitu. mau diluruskan lebih baik begini, karena kita kasusnya anak-anak seolah-olah cepat terjadi. Iya, Seolah-olah gagal ginjal akut pada anak-anak ini jadi kasus yang meledak. meledak sekali dok. Padahal kalau buat saya justru kebalikan. Kebalikan ya. Gagal ginjal kronis pada seorang dewasa Iya. itu juga tidak terhingga jumlahnya. Betul dok. Coba sekarang Iya, sebutkan iya, aja. iya. Berapa angka yang sedang cuci darah? Sangat banyak. Sangat banyak. Sangat banyak dok. Jadi Itu sangat otomatis, banyak. nah sekarang pertanyaannya kenapa sampai dia jadi gagal ginjal sampai cuci darah? Betul betul. Walaupun ceritanya adalah gagal ginjal kronis. Iya. Berlangsung mungkin bukan cuma sehari 2 hari, bukan karena seperti anak-anak sebentar seperti itu. Iya. 5 hari sudah terjadi gagal. Ini perjalanannya panjang bertahun-tahun, tapi Betul. konsekuensinya apa? Tetap gagal ginjal. Betul betul betul. Dan apa penyebabnya? Pasti benda yang dibicarakan adalah obat. Pasti betul ya. Pasti ada efek samping obat yang dikonsumsi secara rutin. Akhirnya terjadi gagal ginjal kronis. Nah, itu Cuci juga baik yang di gagal ginjal yang mungkin saat ini sedang alami oleh masyarakat Indonesia ya, khususnya orang dewasa. Betul, saya setuju sekali dengan pendapatnya dokter bahwa sebenarnya kalau misalnya diikuti gagal ginjal pada orang dewasa juga lebih Banyak. banyak kasusnya ya. Betul. Cuman yang mencuat itu adalah anak-anak begitu ya dok ya. Nah, kira-kira menurut dokter sendiri, bagaimana bisa tidak sih kita itu dari sisi seorang dokter pakar nih ya, bisa nggak sih angka daripada gagal ginjal baik itu untuk orang dewasa maupun yang sekarang sedang terjadi untuk anak-anak begitu ya, bisa nggak sih itu nilainya itu diturunkan begitu supaya ya. berkurang begitu seperti Saya itu bisa dok. paham. Salah satunya memang tidak boleh minum obat. Salah satunya betul ya. Seperti yang dilakukan sekarang. Betul betul. Ketika semua obat dalam bentuk sirup, khususnya adalah penurun panas, diturunkan, tidak boleh dijual, Betul. itu pasti angka kejadian turun. Iya betul betul. Otomatis Setuju, itu. Setuju. Tapi sekarang berulang lagi nantinya. Berulang lagi Kenapa dong. berulang? Karena dilepaskan lagi. Betul betul. Iya betul. Nah, artinya harusnya kita mengambil satu pelajaran bahwa ketika obat itu tidak diminum, Iya. maka angka akan berkurang. Maka angka itu akan berkurang ya. Otomatis. Segala Kenapa demikian? macam Karena orang penyakit itu berkurang. tidak minum obat berarti tidak menerima konsekuensi efek samping. Oke. Karena yang bermasalah atau yang memberikan tambahan masalah adalah diterimanya efek samping oleh tubuh seseorang. Diterimanya efek sampingnya itu begitu. Kan orang ya. kalau minum Betul obat sekali. walaupun ada efek samping tetap menerima, nggak protes. betul betul. Jadi kalau kalimat betul. saya memang orang menerima Iya. bahwa di dalam obat itu ada efek samping, ya sudah nggak apa-apa, saya terima aja. Yang Iya. penting saya minum obat sesuai dengan anjuran. Betul betul. Konsekuensi jangka panjangnya nggak terpikir. Betul.
Nah, sekarang balik lagi, ada lagi satu pembelajaran buat kita. Apakah kita akan menyetop tidak semua obat-obatan itu tidak boleh dijual lagi, tidak boleh dipromosikan lagi? Atau kita menyetop orang supaya tidak sakit? Itu konteks bicaranya. Itu konteksnya ya. Iya. Setuju sekali. Bagaimana cara kita itu bisa menyadarkan diri bahwa itu merugikan untuk jangka panjang ya dok, jangka panjang begitu. Dan akan berlangsung terus. Dan akan berlangsung terus begitu. Sekarang katakanlah kita dikagetkan karena ada 300 orang anak kecil. Betul. Sekarang nih. Iya. Kalau sekarang obat sirup dilepas lagi, diperbolehkan lagi, itu akan mungkin nggak jadi meningkat. 600, mungkin nggak jadi 1000. Mungkin bisa meningkat begitu ya dok ya. Nah, ini harus jadi catatan karena sekarang udah mulai dicatat nih. Ada datang Betul. anak kecil mual, panas, mual, tidak bisa makan, itu gejalanya pipisnya. ya, itu gejalanya ya dok. Pipisnya berkurang, gagal. Betul. Apalagi sampai kematian. Walaupun tidak semua yang 300 itu terjadi kematian. Betul. Apalagi jangan sampai anak kecil itu sampai udah cuci darah, itu sangat-sangat kita Betul. hindari begitu ya dok ya, begitu. Makanya konteksnya yang saya katakan obat tidak mungkin di stop. Iya. Sampai hari ini industri farmasi tidak berhenti. Betul. Jadi obat pun sama. Buktinya sekarang hanya dalam hitungan hari mungkin. Stop ya. Stop, tidak boleh dijual. Ya memang Betul, tidak betul. dijual. Saya tahu seluruh apotik, seluruh rumah sakit tidak melepas Betul. sirup pada saat ketentuan Badan POM. Betul. Tapi sekarang sudah dilonggarkan lagi. Betul. Nah dok, ini yang menjadi satu keunikan nih pada saat munculnya informasi perihal gagal ginjal akut pada anak-anak begitu ya. Itu kan sudah dari pemerintah sendiri melalui dari BPOM begitu ya, pengawasan obat dan makanan itu sudah menarik kan ya, yang seperti dokter Sebenarnya bukan sampaikan. menarik, bukan. Kalimatnya lain. Kalau menarik itu bahkan kalau penarikan satu produk atau satu obat. Iya. Itu justru dilakukan bukan oleh Badan POM, Oh oke, bukan oleh farmasi yang bersangkutan. oleh farmasi yang Nah bersangkutan. sekarang ini tidak ditarik. Sekarang ini kasusnya adalah tidak ditarik, Berarti tapi mengkaji betul ulang. dikasih kesempatan Betul, betul. buat Badan POM dan buat industri farmasi. Industri farmasi. Apa istilahnya? Aman atau tidak? Betul. Mengandung atau tidak? Mengandung atau tidak begitu Kalaupun ya. sudah mengandung berapa kadarnya? Itu yang dilaporkan. Nah itu yang dilaporkan Betul. dari industri-industri farmasi. Betul. Nah, Setelah laporan itu diterima lagi sama Badan POM, Badan POM mempersilahkan lagi. oh siap, berarti itu memang Betul. dari pihak industri ya, farmasi yang memberikan satu keyakinan bahwa dari industri farmasi itu tidak ada kadar yang melebihi daripada Betul. Karena gini, takaran, karena begitu balik ya. lagi kalau sudah bicara industri itu kan berarti dalam tanda petik harus produksi massal. Harus produksi massal, betul dok, Produk itu sudah banyak, betul, bukan cuma di pabriknya. iya. Sudah masuk ke distributor resminya. Dari distributor resmi sudah mulai ke rumah sakit. Sudah ada. Jadi udah semua ada. Sudah ada jaringannya mungkin begitu ya, karena Dan itu sudah itu- terdistribusikan dari atas sampai bawah begitu Betul. ya, itu sudah terdistribusikan. Nah, pada saat ini mungkin seluruh masyarakat ataupun sahabat Elcure yang menonton begitu ya, menyaksikan podcast ini, mungkin itu kemarin tuh ketar-ketir dok, sangat ketar-ketir, bahkan banyak orang tua Betul. yang saling menginformasikan bahwa pada saat obat-obat cair itu kita tutup sementara begitu Betul. ya dari seluruh apotek-apotek di Indonesia, justru semua orang tua itu kalang kabut dok. Nah ini yang menjadi satu luar biasa ya dok. Jadi- Obat-obatan istilahnya ditutup sementara untuk Malah takut, meng-clearkan. malah takut, bukannya Malah senang. takut begitu loh. Aduh gimana anak saya nggak Ya. bisa, anak saya batuk pilek, Betul. nggak bisa sekolah, terus di sekolah ternyata cuman ada yang hadir cuman 8-10 orang. Itu malah menjadi satu ketakutan besar. Ini yang menjadi kita harus perlu concern ya. Justru seharusnya itu yang terbalik ya dok ya, pada saat obat-obatan itu mungkin di masyarakat itu di stop terlebih dahulu, seharusnya itu menjadi satu peluang kita untuk jadi lebih sehat sebenarnya ya. Itu, tapi tapi karena sudah terbiasa mungkin dok. Sebetulnya bukan karena biasa atau tidak terbiasanya. Iya. Jadi gini, pola pikir orang itu akan merasa lebih tenang, lebih aman Iya. karena sudah disediakan. Karena sudah disediakan. Betul. Jadi mau di mana nih sekarang? Di rumah sakit sudah disediakan, di apotek sudah disediakan. Betul. Bahkan ketika kita bicara sekolah, di UKS, di unit kesehatan sekolah sudah disediakan. Sudah disediakan.
Rumah, Betul. udah jangan tanya, hampir semua rumah ada. Setuju, Nah, betul. artinya ketika satu produk itu tidak diperbolehkan atau di stop sementara, stopnya itu kan bukan ditarik, stop saja pokoknya. Kalau sudah parkir di satu titik ya sudah di situ doang. Betul. Jangan sampai ke pasien, jangan sampai ke rumah. Iya. Nah, yang terjadi adalah dengan di stopnya justru terjadi kepanikan. Paniknya apa? Kalau anak saya demam pakai apa? Betul. Karena sudah diajarkan kalau demam pakai Pakai- paracetamol. Betul. Jadi otomatis pelajarannya tuh cuma satu. Kalau sakit demam, kalau badan panas anak kita paracetamol. Itu pelajarannya cuma itu doang. Pelajarannya cuma itu. Itu doang, nggak lebih dari. Jadi Betul. otomatis ketika paracetamol tidak ada, anak saya panas gimana ini? Nah, Karena betul, pelajarannya cuma satu. dan itu sudah Sudah terpola doktrinnya- sedemikian rupa. Iya, Jadi itu sudah merupakan satu doktrin, paradigma atau yang pola, luar biasa. Betul. paradigma. Nah, sebenarnya paradigma seperti itu salah begitu ya, Dok. Nggak ya? boleh, seharusnya Karena tidak paradigma kesana. itu yang akan sebenarnya membuat masyarakat kita itu akan terkungkung dengan yang namanya industri farmasi begitu. Yang istilahnya dalam kata lain yaitu tadi kita akan dalam hidup kita, seumur hidup kita, mungkin kita akan berdampingan dengan efek samping yang tanpa kita sadari Nggak dia berhenti-berhenti. merugikan dan tanpa sadar kita punya sekali banyak kendala kesehatan yang tanpa kita sadari Itu sudah baru satu merenggut loh, paracetamol. Itu baru itu paracetamol. baru paracetamol ya. Padahal industri farmasi itu membuat sekian banyak produk. Begini dokter, mungkin ini ada pertanyaan yang dari sahabat Elcure ataupun saya pribadi nih, mungkin bisa diralat atau bisa disesuaikan gitu jawabannya oleh dokter. Sebenarnya obat-obatan itu bisa kita manfaatkan pada saat urgent saja begitu. Tetapi mungkin dalam kelanjutan atau kelangsungan hidup kita untuk seumur hidup kita begitu ke depan, itu sebaiknya kita tidak mengkonsumsikan obat-obatan sampai seumur hidup barangkali. Jadi seperti contohnya begini dok, saya paham. kayak misalnya saya batuk nih dok, atau misalnya anak saya batuk. Perlu nggak Oke, sih kita minum obat batuk? Perlu gitu ya? nggak sih kita minum obat batuk itu? Lalu apa pada saat anak itu terus-terusan batuk, perlu nggak sih kita mengkonsumsikan obat batuk itu sampai anak itu sembuh? Dan ketika sembuh ya sudah dibiarkan. Nanti begitu batuk lagi kita berikan lagi obat batuk itu, lalu terus dibiarkan. Nah, apakah memang seperti itu solusinya atau hanya cuman sebentar saja terus kita asupkan nutrisi sebenarnya yang seimbang di luar daripada produk-produk daripada farmasi atau obat-obatan? Ya, tadi pertanyaan yang tadi saya sampaikan begitu ya dok ya. Tapi jangan kemana-mana dulu, dokter jangan dulu menjawab. Kita akan jeda sebentar lagi. Biarlah semua penasaran, sahabat LQ juga penasaran. Kita tunggu jawaban dokter sesaat lagi. Oke.